Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi anak-anak semua yang di rumah. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya baik-baik ya Kak Cindy ya. Iya. Nah, hari ini adalah hari Minggu, saatnya kita untuk beribadah. Kita bertemu lagi dalam ibadah KPAR GKJW Ponorogo. Hari ini ibadah kita Bu Tias akan ditemani oleh Kak Cindy. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, dan yang akan mengiring musik kita pada pagi hari ini adalah Pamong Eti. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu, marilah kita pujikan dengan memasuki gerbangnya. Yuk anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan pujian kita dengan penuh sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, supaya kita lebih semangat, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita semua ya. Tuhan itu sudah memberikan kesehatan, perlindungan kepada kita sepanjang hari-hari ini. Karena itu kita pujikan dengan penuh sukacita. Lagunya apa tadi Kak Cindy? Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Hari berganti hari,
Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya apa ya? Kalau kita kebaktian itu sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya apa ya? Membaca kitab suci. Nah, sekarang kita saatnya membaca kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita akan memujikan satu buah lagu, yaitu Yesus Kupanggil. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh agar hati kita siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucapkan syukur terima kasih atas kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami agar apa yang disampaikan dapat kami mengerti. Terlebih kami mampu melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dari Markus 6 ayat 6 sampai ke 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia mengambil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Markus 6 ayat 6b sampai ke 13. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Putias yakin kalau anak-anak semuanya pasti dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Sebelum memulai firman Tuhan pada saat ini, Putias mau tanya dulu. Putias tanya dulu ke anak-anak yang di rumah ya Kak Cindy ya. Siapa di antara anak-anak semuanya yang kalau bangun tidur itu
langsung doa, lalu kamarnya dirapikan sampai bersih, sampai rapi tanpa disuruh sama orang tuanya. Kira-kira ada ya enggak yang seperti itu? Ada mungkin. Ada. Oh, pasti Selalu ada, Semua pasti. semua anak-anak di sini Bu Tias yakin semuanya pasti seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti dapat apa ya ini? Dapat jempol. Nah, berarti apa anak-anak? Berarti anak-anak sudah melaksanakan tugas dan kewajiban anak-anak dengan baik. Nah, itu namanya adalah tanggung jawab. Seperti yang akan kita seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Di bacaan tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Nah, anak-anak, saat itu Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, mereka akan diberi tugas. Mereka disuruh Tuhan Yesus untuk pergi dua orang untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melarang mereka. Seperti di bacaan tadi ya, Kak Cindy ya, Tuhan Yesus melarang mereka untuk membawa apa ya? Tongkat. Enggak boleh membawa bekal, enggak boleh bawa uang, enggak boleh bawa semuanya baju ganti, enggak boleh semuanya, enggak boleh dibawa kecuali cuma boleh bawa tongkat itu tadi. Terus bagaimana ya kalau kita ya, sepertinya kita sama kayak anak-anak di rumah semuanya, kalau mau pergi pasti bawa bekal makanan, kalau perginya lama bawa baju ganti, seperti itu. Gimana nanti di jalan, gimana di perjalanan kalau gak boleh bawa apa-apa? Nah, ternyata Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ. Nah, seperti itu firman Tuhan. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya murid-murid Tuhan itu diutus Tuhan apabila di suatu tempat mereka diterima dalam suatu rumah, mereka harus tinggal bersama-sama dengan orang di rumah itu, Kak Cindy, seperti itu. Lalu sampai mereka melakukan perjalanan mereka selanjutnya. Nah, dalam perjalanannya, dalam tugasnya itu, Tuhan Yesus memberikan murid-muridnya tugas, yaitu yang pertama mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, lalu mengusir setan, lalu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Supaya apa anak-anak? Ada yang tahu nggak anak-anak di rumah? Kenapa kok murid-murid Tuhan Yesus itu memberitakan firman Tuhan dengan cara-cara yang seperti itu? Ada yang tahu nggak ya? Yang di rumah pasti tahu. Sudah sering diajarkan sama para pamong di sekolah minggu. Supaya semua orang percaya akan kuasa siapa? Kuasa Allah. Bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu semua karena kuasa Allah, bukan karena mereka sendiri. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini, di saat sekarang ini? Anak-anak Tuhan juga mempunyai tanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya juga tanggung jawab. Contohnya, apa ya contohnya? Mungkin Kak Cindy punya salah satu contoh tanggung jawab sebagai seorang, Kak Cindy ini masih sekolah ya, berarti tanggung jawabnya seorang pelajar itu apa ya? Kita harus rajin belajar. Nah, itu tanggung jawabnya seorang pelajar, rajin belajar, itu salah satu tanggung jawab. Tugas sebagai seorang anak, patuh kepada kedua orang tua, mau membantu. Misalnya orang tua kita punya peraturan, kalau masuk rumah harus cuci tangan dulu, sepatunya harus ditaruh ke rak yang benar, itu harus kita
kerjakan. Tanggung jawab anak-anak kalau masuk rumah ya harus cuci tangan, cuci kaki dulu, lalu sepatunya atau sendalnya ditaruh ke tempatnya. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang sangat sederhana. Terlebih anak-anak, yang paling utama adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang paling penting selain tugas anak-anak sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai apalagi ya di lingkungan masyarakat, misalnya harus membantu orang lain, yaitu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, mulai saat ini anak-anak harus menjadi anak-anak yang penuh rasa tanggung jawab, melakukan setiap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dengan baik, dengan penuh sukacita, tidak bersungut-sungut. Nah, tapi Butias yakin dan percaya kok kalau anak-anak semua itu kalau melakukan tanggung jawabnya nggak ada yang sambil cemberut ya. Semuanya dengan senyum, melakukan tugasnya dengan penuh sukacita. Biar Tuhan senang melihat anak-anaknya jadi anak-anak yang baik. Nah, seperti itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita belajar untuk bertanggung jawab. Dan ayat hafalan pada firman pada pagi hari ini ada pada Injil Lukas 5 ayat 32. Butias akan bacakan. Maka lakukanlah semua itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu nanti dihafalkan di rumah. Biar anak-anak tahu apa pedoman kita dalam bertingkah laku, bersikap yang baik sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, untuk menyambut firman pada pagi hari ini, kita akan pujikan satu buah lagu Laskar Kristus. Sekalian kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya disiapkan. Kita akan kumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya dimasukkan amplop, dititip mama papa untuk dikumpulkan ke gereja. Mari kita pujikan lagu Laskar Kristus. Adik-adik, tiba saatnya kita doa syafaat yang akan dipimpin oleh Butias. Mari anak-anak kita siapkan hati kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan
atas firman yang telah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Tuhan mengajari kami untuk bertanggung jawab akan setiap tugas dan kewajiban kami dimanapun kami berada. Ajari kami ya Tuhan, jadi anak-anak-Mu yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tugas kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga mengucapkan syukur atas kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu semua dimanapun mereka berada di masa mereka belajar di rumah ini. Kami serahkan mereka dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Senantiasa berikan sukacita dalam belajar, Tuhan berikan kepintaran, dan Tuhan mampukan mereka untuk dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh para guru mereka walaupun mereka hanya belajar dari rumah. Tuhan juga memberkati para orang tua dalam mendampingi anak-anak, senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan penyertaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya persembahan kami dapat menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah apa yang terjadi semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami mendoakan para penderita, kami juga mendoakan para tenaga kesehatan. Tuhan sendiri yang membersamai mereka, menjaga mereka dalam setiap kegiatan mereka. Biarlah bangsa kami ya Tuhan segera pulih dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian seru dan doa kami. Semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bu Tias, tidak terasa ya, ibadahnya sudah di penghujung acara. Iya, nggak terasa kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan satu buah lagu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ibadah kita, Bu Tias akan menyampaikan pengumuman Paskah KPAR. Anak-anak, karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, KPAR GKJW Ponorogo akan mengadakan lomba-lomba untuk memeriahkan Paskah.
Walaupun kita melakukan semuanya dari rumah masing-masing karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi Bu Tias percaya kalau anak-anak pasti semuanya mengikuti lomba ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Walaupun kita melakukan lomba di rumah kita masing-masing. Lomba-lombanya akan diadakan per jenjang. Yang pertama adalah jenjang balita. Untuk balita, lomba yang akan diadakan adalah lomba mewarnai gambar. Nanti gambarnya akan di-share di grup Patunggilan. Nanti orang tua bisa dicetak sendiri, atau orang tua yang tidak bisa mencetak bisa mengambilnya di tempat Pak Heri. Biasanya kita akan sediakan di dekat kotak persembahan yang biasanya mengumpulkan persembahan, nanti kita akan sediakan di situ. Lalu yang kedua, jenjang pratama dan madya, lombanya adalah menghias telur. Kita akan mengadakan lomba menghias telur untuk jenjang pratama dan madya. Itu nanti semua peralatannya disediakan oleh orang tua. Kedua lomba yang Bu Tia sebutkan di atas tadi untuk balita, pratama, dan madya, itu pengumpulannya secara online, jadi cuma difoto lalu nanti dikumpulkan ke Pamong. Untuk lomba balita nanti dikumpulkan ke Bu Tias, Bu Ria, atau Bu Ika. Lalu untuk jenjang madya dan pratama nanti bisa dikumpulkan di Ibu Christine, Ibu Rina, dan Ibu Diana. Yang ketiga, untuk jenjang remaja akan diadakan lomba puisi. Tapi karena remaja sudah melakukan kebaktian di gereja offline, maka lombanya akan dilakukan secara offline. Dan pengumpulan hasil lombanya yang berupa foto itu akan dikumpulkan paling lambat tanggal 27 Maret. Jadi nanti pada tanggal 4 April saat ibadah Paskah, pengumuman pemenangnya akan dilakukan pada ibadah Paskah tanggal 4 April. Nah, demikian tadi pengumuman dalam rangka Paskah KPAR. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita ada pesan-pesan sedikit dari Bu Tias dan Kak Cindy, yaitu anak-anak harus apa? Selalu jaga Kesehatan. makan makanan bergizi, lalu selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan yang paling penting senantiasa bersukacita dalam segala hal. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita akan terima berkat dari Tuhan. Pamong Eti akan menyampaikan. Halo adik-adik semua, puji Tuhan ya, kita hari ini udah mengikuti sekolah minggu. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Yuk kita tunduk kepala, hati kita menengadah ke atas, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyemangati kami anak-anak jemaat untuk bertanggung jawab atas kehidupan kami. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.